Novel 12 Tangkai karya Cawica, episode 138, Negara X. Hari, minggu, dan bulan berlalu begitu cepat, dipenuhi dengan segala keanehan serta kejailan Insa terhadap Hanafi. Peran Hanafi yang dulu kurus kini menjadi lebih berisi karena sikap Insa yang terus saja ingin memaksa Hanafi untuk makan sesuatu dengan porsi yang berlebihan. Saat ini Insa dan Hanafi tengah berada di negara X. Mereka baru saja melakukan perjalanan untuk pertama kalinya dalam kehamilan Insa. Sudah 3 hari mereka bermalam di negara X, di apartemen mewah yang disewa khusus untuk perjalanannya kali ini. Dokter juga telah mengizinkan Insa untuk menaiki pesawat karena kondisi Insa yang tergolong normal dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan kemanapun yang dia inginkan. Tapi Insa tak serta-merta pergi begitu saja. Mereka membawa beberapa paramedis yang selalu mengecek kondisi Insa secara berkala di sana, agar tak terjadi hal-hal yang tak mereka inginkan saat liburannya kali ini. Insa dan Hanafi berjalan berdua bergandengan tangan, menyusuri jalan dengan bebatuan yang sudah disusun indah dan rapi, ditemani juga dengan lampu-lampu indah yang gemerlapan bagai sebuah bintang yang bertaburan. Negara X dikenal dengan negara cinta, tempat yang menyuguhkan segala keindahan di berbagai model bangunannya, jalannya, pesisir pantai yang indah dengan sunrise dan sunset yang selalu mencuri perhatian berjuta-juta pasang mata saat terlihat, serta ornamen-ornamen khas yang selalu terpajang di berbagai tempat. Tak heran, banyak orang memadu kasih di negara tersebut karena terkenal akan keindahannya, membuat siapa saja dapat dimabuk cinta ketika berada di sana. Di antara area-area yang mereka kelilingi, tempat ini adalah tempat yang paling sepi, membuat Insa menjadi heran karena tempat seindah ini tak ada satupun pengunjung yang berlalu lalang. Kenapa tempat ini terlihat sepi sekali, sayang? Padahal menurutku ini adalah tempat yang terindah di antara yang kita kunjungi tadi. Hanafi tak merespon apapun, ia hanya menatap Insa sambil tersenyum penuh arti. Sampai mereka memasuki area taman dengan lampu kecil berkelap-kelip yang menerangi jalan malam yang tampak gelap. Area paling terlihat terang di antara semua yang ada. Insa semakin menatap takjub di sekelilingnya. Bagian atas mereka banyak tanaman gantung yang memenuhi langit-langit dengan bertabur lampu gelap-kelip seakan menggantikan sinar bintang yang terang di malam indah. Mereka semakin dibuat masuk ke sebuah lorong yang semakin sempit. Saat sampai di ujung lorong itu, Insa seketika menutup mulutnya yang terbuka dengan kedua tangannya, tak percaya dengan apa yang ada di depannya. Ternyata Hanafi memberikan sebuah kejutan di tengah taman yang indah itu. Lepas dari lorong-lorong indah taman yang dipenuhi bunga-bunga gantung, Insa masuk ke area padang rumput luas, beratapkan langsung langit yang bertabur bintang malam yang indah. Terdapat sebuah lampu yang disusun berbentuk bayi mungil yang sedang tersenyum. Di sebelahnya terdapat sepasang kursi dan meja dengan berbagai hidangan di atasnya. Terdengar juga alunan musik romantis yang entah berasal dari mana, karena hanya ada mereka berdua di sana. Hanafi semakin menggandeng Insa mendekati meja itu, mempersilahkan Insa masuk. Insa duduk. Hanafi mengambil sebuah kotak di meja itu, lalu berjongkok di samping Insa. Sebuah cincin berlian muncul dari balik kotak. Cincin berlian berwarna biru terang disematkan di jari manis Insa. Aku tepati janjiku, membawamu kembali ke negara X ini, negara cinta dengan seluruh keindahannya, kata Hanafi sambil mengecup cincin yang ada di jari manis Insa. Dan aku bersyukur kini aku bisa membawamu kembali ke sini dengan calon anak kita ini. Rasa bahagiaku terasa berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Hanafi mengelus perut Insa yang sudah membesar, lalu menciumnya beberapa kali. Terima kasih sayang, terima kasih untuk semuanya. Apa kau yang menyiapkan semua ini? Jawab Insa sambil tersenyum cerah. Ya, tentu saja. Aku menyewa tempat ini untuk semalam agar tak ada yang mengganggu kita. Hanafi berjalan ke kursinya. Kau tahu, di tempat ini biasanya tempat berkumpul banyak pasang mata yang akan menyaksikan langsung keindahan malam bertabur bintang. Dan kau lihat itu. Hanafi menunjuk ke arah langit luas.
tergurat beberapa instrumen warna yang bergerak di langit, dengan gelombang-gelombang indah yang tak akan membiarkan mata siapapun berpaling ketika melihatnya. Kau adalah salah satu orang yang beruntung bisa melihat aurora di langit negara X ini, sayang. Pemandangan yang selalu dinanti oleh banyak pasang mata. Banyak orang yang selalu menunggu momen ini, dan aku juga salah satunya. Apa kau sering melihatnya di sini? Tanya Insa yang sama sekali tak memalingkan pandangannya dari langit malam. Aku sering datang ke sini dulu, ingin melihat aurora itu langsung, tapi aku tak pernah berhasil melihatnya. Tapi entah mengapa, mungkin sekarang kita sedang beruntung dapat melihatnya, dan aku sangat beruntung dapat menyaksikannya dengan kalian berdua. Masih memandang langit luas dengan segala keindahannya, tiba-tiba Insa merasa pusing, dan seketika badannya melemas, hendak terjatuh dari kursinya. Tapi Hanafi yang menyadarinya segera berlari dan menopang tubuh Insa, sebelum akhirnya Insa tak sadarkan diri di sana. Makan malam romantis itu gagal. Hanafi segera memberi kode pada para pengawal yang bersiaga di sekitarnya untuk segera memanggil ambulan untuk membawa Insa ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter di sana mengatakan jika Insa baik-baik saja, dia hanya perlu beristirahat karena tubuhnya terlalu lelah menjalani aktivitasnya. Beberapa hari ini, memang Insa dan Hanafi selalu berjalan-jalan di berbagai tempat pariwisata di sana, berniat mengajak Insa liburan dan bersenang-senang. Tapi sekarang Hanafi malah dibuat khawatir oleh kondisi Insa. Ketika Insa sudah sadar, dia diminta untuk melakukan USG untuk mengetahui kondisi dari bayinya. Dengan alat USG yang lebih canggih di sana, usia kandungan Insa berbeda dengan yang sebelumnya, selisih sampai 2 minggu. Tentu saja Insa dan Hanafi tak langsung mempercayainya. Dokter di sana menyarankan Insa untuk tidak bepergian menaiki pesawat lagi, karena itu membahayakan kesehatannya dan juga bayinya. Apalagi melihat kondisi Insa sekarang yang mudah lelah. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Insa memilih untuk menjalani proses persalinan di negara X dengan alat yang lebih canggih. Ia juga menginginkan proses kelahiran secara normal dengan segala resikonya. Di kehamilannya yang sudah menginjak usia 8 bulan ini, Hanafi berpindah dari apartemen menuju ke sebuah villa dekat dengan rumah sakit yang sudah ditunjuk Insa untuk menjalani persalinan. Hanafi juga sering bolak-balik ke negaranya untuk mengurusi berbagai pekerjaannya, mengecek keadaan Kansa, juga mengajak serta pelayan yang ditunjuk Insa untuk menemaninya di negara X menjelang persalinannya. Insa menjalani berbagai terapi di negara X yang dipercaya bisa melancarkan persalinan secara normal. Insa juga mengikuti kelas cara merawat bayi baru lahir, cara menyusui, dan masih banyak lagi. Waktunya di sana hanya dicurahkan Insa untuk fokus pada kehamilannya yang tinggal menghitung minggu itu. Bersambung.